شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الآية يهديكم الله كلام الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا سيد البركة يا إمام الكرامة أما بعد saudara-saudaraku seiman seakidah yang dimuliakan Allah, syukur tasyakur kembali di malam ini kita haturkan kehadiran zat sesembahan kita Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang setiap saat dan detik mengalir dalam kehidupan kita, atas segala kenikmatan yang setiap saat dan detik kita terima. Maka mari dari hati kita yang paling dalam kita ikrarkan rasa syukur kita bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tersanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk golongan umat Rasulullah yang hakiki, yang setia. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara Allah, alhamdulillah malam ini kembali kita hadir di acara pengajian rutinitas bulanan setiap malam Selasa minggu ketika majelis taklim at-tadkir kalian di Panembahan. Semoga senantiasa membawa hikmah demi kebangkitan iman takwa kita dan keluarga kita, dan juga kebangkitan iman takwa masyarakat kita. Alhamdulillah, malam ini kita masih berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah, bulan besar, bulan Idul Adha atau Idul Kurban, yang tentunya setiap satu tahun kita peringati, setiap satu tahun kita menjalankan Idul Adha. Maka di malam ini kami tidak akan menceritakan kembali sejarah dari beliau Nabi Ibrahim alaihissalam, karena kita sudah paham, sudah hafal. Tetapi di malam ini sejenak mari kita introspeksi, sejenak kita membaca di dalam hati kita. Iqra binafsi. Tidak akan mungkin mampu kita membaca di dalam hati kalau tidak totalitas dalam berserah diri. Tidak akan ketemu, tidak akan mampu menyaksikan di dalam relung hati kita yang paling dalam, tidak akan mungkin mampu menyaksikan di dalam track record perjalanan kita, evaluasi dari masa lalu kita tanpa totalitas kesungguhan dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tiap tahun kita beridul adha, maka mari kita baca, kita koreksi diri kita bahwa setiap satu tahun sekali kita sholat Idul Adha, satu tahun sekali kita menyaksikan saudara-saudara kita yang ikhlas berkorban untuk mengikhlaskan hayawan dikorbankan.
Maka hikmah daripada itu semua, mari kita kembali kepada hati kita. Sudahkah betul-betul hakikat daripada pengorbanan ini kita jalankan di dalam kehidupan kita? Bahwa Idul Adha kurban targetnya adalah mendekat kepada Allah. Taqarruban ilallah. Untuk mendekat kepada Allah harus ikhlas berkorban. Apa yang dikorbankan? Segala sesuatu yang menghalangi, yang menjadikan kita jauh dari Allah. Segala sesuatu yang menjadikan hijab antara kita dengan Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap tahun kita terpampang, terpapar, dan bahkan kita menjadi pelaku sendiri daripada Idul Adha berkorban. Tetapi sudahkah itu memancar di dalam kenyataan langkah program nyata kita, yaitu berkorban semata-mata demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruhnya ini apakah sudah ada di dalam jiwa kita? Ruh daripada korban, ruh daripada keikhlasan, ruhul ikhlas dalam berkorban semata-mata karena Allah. Secara lahir berkorban hayawan, ada kambing, sapi, kerbau, unta, dan lain sebagainya. Secara batinnya berkorban segala yang menjadikan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, maka tatkala kita sesuai dengan tuntunan Nabi Rasul Muhammad SAW, tuntunan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, millata Ibrahim hanifah, maka tauhidillah. Karena Nabi Allah Ibrahim itu Abu Tauhid Khalilullah, bapaknya tauhid. Maka tatkala kita mengikuti milahnya, mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, maka akan tersambung dengan ruhul tauhid. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam akan nampak setiap tahun bertambah Idul Adha. Kemarin Idul Adha ini ketemu Idul Adha, besok kalau masih hidup ketemu Idul Adha lagi. Tetapi banyak manusia di akhir zaman menyaksikan Idul Adha hanya sebatas formalitas, rutinitas yang tidak berbekas di dalam langkah kehidupannya. Selesai, sudah selesai. Maka tidak seperti itu yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Idul Adha adalah program kehidupan, program dalam berlatih ikhlas dalam berkorban. Maka dibutuhkan kembali kerendahan hati, kesungguhan hati, melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tahun ini di Idul Adha ini, ya Allah, aku fulan bin fulan menemukan begitu sangat gemuk sifat-sifat hayawan dalam diriku. Maka detik saat ini Idul Adha kali ini, ya Allah, secara hakiki aku ikhlas berkorban, melepaskan kesombonganku yang begitu besar. Ya Allah, mohon kau lepaskan wujud takaburku, ya Allah. Walaupun kita secara hakiki manusia memang betul al-insanu makhluk khata' wa nisyan, manusia itu makhluk yang lemah, makhluk yang banyak salah, kita tidak mampu. Tetapi minimal sudah ada proposal antara kita dengan Rabb kita, Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk saat ini tahun ini ikhlas berpisah dari kesombongan. Ya Allah, aku
aku ikhlas mengorbankan kemalasan. Ya Allah, hatiku dipenuhi dendam, kesumat, sakit hati detik saat ini. Di momen Idul Adha bulan kurban ini, aku ikhlas berpisah dengan sakit hati dan dendam. Aku ikhlas terus menjadi satu program. 1 tahun dikontrol apakah kesombongan masih nampak, terus berikhtiar dengan landasan tawakal itu Allah, bertawakal. Yakin 1 tahun sirna kesombongan, maka hikmahnya sangat besar. Ibarat kita berkorban 1 sapi yang gemuk, harganya 50 juta. Apa manfaatnya? Banyak. Apabila kita tunjukkan kita ikhlas untuk melepaskan sesuatu yang dititipkan Allah kepada kita, harta yang kita wujudkan untuk binatang kurban 50. Alhamdulillah kita telah membuktikan keikhlasan semata-mata karenamu ya Allah. Habul minan nas, sapi 50 juta tatkala disembelih dibagikan kepada yang membutuhkan, mengenyangkan perut saudara-saudara kita, menjadi kekuatan, menegakkan raga, nutrisi, akal seluruhnya. Saudara kita menjadi senang, saudara kita menjadi kenyang, merasakan nikmatnya daging. Dan kalau 50 juta cukup untuk 1 kampung, 1 desa, alhamdulillah, ini kemanfaatan. Maka bagaimana kalau yang kita korbankan ini adalah gemuknya kesombongan ego dalam diri kita? Ibarat 50 juta tadi, besar sekali kesombongan. Maka tatkala sanggup mampu dengan kekuatan Allah, komitmen ikhlas melepaskan kesombongan, maka hikmahnya lebih daripada itu. Kalau tadi dagingnya dimakan, kalau ini daging kesombongan yang kita cincang, kita luluh lantakkan lepas, kita sembelih kesombongan sehingga binasa. Maka apa? Tidak cuma 1 kampung, 1 desa, maka kita akan menjelma menjadi pribadi rendah hati yang kemanfaatannya adalah kemanfaatan jariah. Apa kemanfaatan jariah? Terus mengalir dimanapun kita berbijak, akan membawa kedamaian dari modal rendah hati menjadi tatmainul qulub, qalbun salim, hatinya menjadi tenang. Kalau hatinya menjadi tenang, asma Allah hadir dalam jiwanya, malaikat kerasan berdoa dimanapun berada, membawa manfaat lebih daripada sapi tadi. Mengorbankan lagi, tahun ini, tahun depan apa yang mau dikorbankan? Kesombongan sudah, yang dikorbankan sakit hati, dendam, pernah dizalimi, pernah tidak nyaman, sakit hati. Ya Allah, aku fulan bin fulan, tahun ini, detik ini, di bulan Zulhijjah, aku ikhlas mengorbankan sakit hati dan dendam kesumat yang selama ini sudah puluhan tahun mengisi falu batinku, yang menjadikan kotor dan nista jiwa ini. Ya Allah, aku ikhlas. Bagaimana caranya? Tolong bimbing aku. Cara melepaskan sakit hati itu bagaimana ya Allah? Aku berserah diri. Yang penting aku ikhlas berpisah. Tentang bagaimana caranya, tulungi kula Gusti. Maka tatkala dendam sakit hati ini bisa lepas, kemanfaatannya luar biasa. Hatinya menjadi jernih kembali. Alhamdulillah. Maka tatkala hatinya menjadi murni, menjadi jernih kembali, yang dimasukkan oleh Allah Dzul Jalali wal Ikram adalah kejernihan dan kesucian pula. Hati adalah wadah bersih, akan hadir dituangkan isi yang bersih pula. Setelah hatinya bersih kembali, lepas dari
dendam sakit hati, maka malaikatul muqarrabin, asma Allah, nurnya Allah akan masuk di dalam hati yang bersih. Apa manfaatnya? Jariyah, lahir batin. Begitu qalbun salim, hati yang bersih, akan mancar cahaya ilahi, cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah sebuah pelajaran bagi kita semua. Manakala ruh manusia, hati manusia ini sekali saja mampu berzikir dengan baik dan benar, maka Allah perintahkan malaikatnya untuk bergabung berzikir, mendoakan ruh hati yang berzikir, maka akan terangkat derajatnya. Ini sebuah mekanisme. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah, tetapi sangat langka. Banyak suara zikir bertebaran di mana-mana, tetapi ternyata yang mampu menghadirkan malaikatnya Allah adalah hati, ruh suci, ruhul kudus manusia yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, saat ini baru lisannya yang berzikir, baru akalnya yang berzikir, hatinya belum. Sekali saja hati berzikir, maka Allah hadirkan cahaya. Dan disitulah ada manusia yang bertempat tinggal di pelosok kampung seandainya, maka hatinya kembali hidup, sehingga mampu menangkap sinyal frekuensi siaran dari Rasulullah, siaran daripada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kampung itu akan mendapatkan berkah. Alhamdulillah. Maka kita hablum minanas, berhutang budi, hablum minanas, kepada hamba-hamba Allah yang hatinya mampu berzikir dengan baik dan benar. Karena dimanapun ada manusia yang masih mampu berzikir, maka di situ berkah akan hadir. Manusia sekelilingnya akan merasakan keberkahan itu. Tetapi jangan sampai kita merasa menjadi wakil Allah. Terus orang sini itu masih aman karena saya berzikir. Na'udzubillah min itu kesombongan yang menghancurkan. Semoga yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba Allah yang mampu berzikir dengan baik dan benar, dan juga mampu berkorban semata-mata karena Allah. Kalau bahasa kasarnya, kita ini peternak sapi yang sukses. Sapi di gemuk-gemuk banyak, setiap hari dipakani luwung-luwung, tetapi bakhil untuk mengorbankannya. Setiap hari kesombongan tambah, irinya tambah, dendamnya tambah, sakit hatinya tambah, hubung dunianya tambah, tanpa ada pernah mengorbankan penyakit-penyakit yang ada di dirinya, dalam hatinya. Na'udzubillah min. Hadirin saudaraku rahimakumullah, ini tentunya sebagai bekal modal kita bersama. Mari tidak hanya kita saksikan Idul Adha sebatas rutinitas penyembelihan hewan kurban, sholat Idul Adha, malamnya takbir, tidak hanya itu, tetapi mari kita praktekkan hakikat. Tujuan hikmah daripada Idul Adha adalah pengorbanan diri kita sendiri. Korbankan yang tidak ada manfaatnya, yang justru menjadikan kita jauh, agar betul-betul korban kita
Saudaraku rahimakumullah, maka kenali hewan apa saja yang kita punyai, yang sedang kita ternak, dan sembelih korbankan, agar kita tahu apa yang perlu kita korbankan, prioritasnya apa dulu ini. Oh, tidur habis subuh, ini ibarat seperti gajah sudah puluhan tahun tidak sholat subuh, turun bersubuh. Detik saat ini, tahun ini ya Allah akan aku sembelih, akan aku korbankan. Alhamdulillah. Terus nanti dievaluasi, oh sunat, oh ini akan ketemu. Saudara rahimakumullah, demikian semoga bermanfaat dari awal akhir. Segala kekhilafan mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa billahi inayah wal afwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.